Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, gunung, sungai, dan laut yang seolah tak ada habisnya. Setiap jengkal tanah ini menyimpan kekayaan, emas, batu bara, nikel, minyak, rempah, ikan, sampai udara yang masih bisa kita hirup tanpa bayar. Tapi di balik semua itu, ada kenyataan yang pahit. Banyak dari kita hidup bukan dari kekayaan, tapi dari sisa. Sisa program bantuan yang tak merata. Lihatlah Papua. Tanah emas di bawah kaki gunung, hasil tambang yang tiap hari diangkut ke luar negeri. Tapi di desa-desa sekitarnya masih banyak anak yang belajar pakai cahaya lilin. Lihat pesisir Maluku dan Nusa Tenggara. Lautnya kaya akan ikan, tapi nelayannya tak punya mesin tempel yang layak. Dan di pulau-pulau besar, kita panen sawit, kopi, dan karet. Namun petaninya sering rugi saat panen raya datang. Indonesia kaya. Tapi mengapa yang merasakan hanya segelintir? Mengapa rakyat di akar rumput harus berjuang keras hanya untuk sekadar makan? Untuk siapa kekayaan negeri ini sebenarnya? Apakah kita hanya penonton di tanah sendiri? Apakah arti merdeka kalau harga beras naik tapi gaji tetap? Kalau sekolah gratis tapi harus pinjam seragam? Ada yang bekerja dari pagi sampai malam tapi tetap miskin. Ada yang tidak punya akses air bersih padahal tinggal dekat bendungan. Apakah ini adil? Ataukah kita sudah terbiasa dengan ketimpangan lalu menganggapnya wajar? Satu sisi negeri ini bersinar terang, kota besar, jalan tol, bandara mewah. Tapi sisi lainnya gelap gulita, akses jalan rusak, sinyal tak sampai, listrik padam. Di meja-meja rapat, mereka bicara anggaran dan pertumbuhan. Sementara di dusun, warga duduk gelisah menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Ada program bantuan beras, tapi berasnya rusak, datangnya lambat. Ada subsidi pupuk, tapi yang dapat justru bukan petani kecil. Ketimpangan bukan sekadar soal angka. Ini soal rasa keadilan yang makin hari makin menipis. Tapi rakyat Indonesia itu kuat. Mereka bukan hanya bertahan, mereka merawat negeri ini dalam diam. Mereka tetap bangun pagi untuk ladang, ke laut, ke pasar. Mereka masih saling tolong meski sama-sama kekurangan. Bapak tua masih mengayuh becak. Ibu muda menjual sayur keliling. Anak-anak tetap sekolah walau tanpa sepatu. Mereka hidup dengan keterbatasan tapi tidak kehilangan harapan, karena yang paling menghidupkan negeri ini bukan angka GDP, tapi semangat orang-orang kecil yang terus berjuang. Indonesia tidak butuh pujian berlebihan atas kekayaannya. Indonesia butuh keadilan. Keadilan yang nyata, bukan sekadar janji saat kampanye. Kalau kekayaan negeri ini hanya dinikmati segelintir orang, apa gunanya kita menyebutnya tanah surga? Karena kalau satu hari nanti rakyat kecil tak lagi sanggup bertahan, apa yang tersisa dari negeri ini selain kesunyian di tengah hutan yang kaya? Tanah ini tidak sedang miskin, ia hanya sedang ditinggalkan oleh rasa adil.